Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, di pertemuan ke-8, kita akan bahas tentang pengenalan konsep dasar tata kelola teknologi informasi. Pada bab 1 dan bab 7, itu sudah kita mengenal dasar-dasar terkait dengan apa itu hardware, ataupun juga apa itu software, ataupun juga hal-hal yang terkait dengan komunikasi data pada jaringan, ya. Itu hanya sebagai dasar seperti itu, ya, dan itu masih bersifat ringkasan-ringkasan. Tentunya itu akan kita bahas lagi nanti saat kita melakukan pembelajaran secara tatap muka, ataupun juga bisa kita lakukan lewat online seperti itu, ya. Seperti biasa, di sini ada deskripsi singkat terkait dengan materi di pertemuan ke-8 ini. Kemudian di sini ada manfaatnya, kemudian juga ada kemampuan akhir yang diharapkan. Kemudian juga ada indikator, ya. Indikator dalam penilaian pada bab ini, seperti itu, ya. Kemudian kita masuk pada materi, ya. Nah, definisi, kita mulai dulu dari definisi tata kelola IT. Kita mulai dari Ware dan Ross. Di sini dia mendefinisikan tata kelola TI itu sebagai hak keputusan dan kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan TI, ya. Kemudian juga mereka mengidentifikasi 3 komponen tata kelola, yaitu terkait dengan domain keputusan TI, kemudian juga pola dasar tata kelola TI, dan juga mekanisme implementasinya. Kemudian juga ada IT Governance Institute ISAKAM definisikan tata kelola itu sebagai kepemimpinan, kemudian juga ada struktur dan proses organisasi untuk memastikan TI organisasi mempertahankan dan memperluas strategi dan tujuan organisasi. Ada juga menurut Gartner yang lebih menitikberatkan kepada efektif dan efisiennya tata kelola itu untuk mencapai tujuan organisasi. Seperti itu, ya. Kemudian ini nanti silahkan dibaca, ya, di halaman 88 dan seterusnya. Kemudian di sini ada berbagai penamaan tata kelola TI. Jadi tata kelola TI itu banyak juga penamaannya, ya. Tapi kalau misalnya kita di Indonesia, kita lebih mengenalnya dengan tata kelola teknologi informasi. Itu sangat berbeda juga dengan apa yang disebutkan tentunya yang ada di luar negeri ataupun juga di negara-negara lain, ya. Contohnya di sini ada Information Technology Governance, ya, ini umum gitu kan. Kemudian juga ini terkait dengan Information and Communication Technology Governance, ya. Ada Corporate Governance of Information Technology, kemudian juga ada Corporate Governance of Information Communication and Technology. Nah, sejarah tata kelola TI itu dimulai di tahun 1993 yang sudah memulai menjadi sebuah disiplin keilmuan, gitu ya. Artinya disiplin keilmuan yang dipelajari di dalam rumpun ilmu informatika dan komputer, seperti itu, ya. Itu kita lihat lagi di sini kenapa ini ada, karena perusahaan-perusahaan itu sudah melihat bahwa diperlukan tata kelola TI yang memang secara khusus, gitu kan, karena di saat itu lagi tumbuh-tumbuhnya lagi berkembangnya perusahaan-perusahaan yang sangat masif dalam penggunaan teknologi. Jika teknologi-teknologi itu tidak dikelola secara benar, maka akan menjadi sebuah masalah dalam sebuah perusahaan, seperti itu, ya. Oke, ini landscape tata kelola TI pada bagian yang ketiga ini. Kita lihat landscape-nya. Nah, ini IT Governance Indonesia, ini IT Governance Landscape. Yang pertama itu adalah Enterprise Governance, ya. Ini bagaimana tata kelola teknologi informasi, seperti itu, ya. Pada lingkaran yang berwarna biru, ini dia sangat luas sekali. Kemudian juga di lingkaran yang kedua, pada poin kedua itu bagaimana IT governance itu
dilakukan. Kemudian juga pada bagian yang ketiga itu adalah product development governance ya. Kemudian pada irisan yang keempat inilah yang perlu development governance ya. Artinya pengembangan tata kelola teknologi informasi ya. Karena kenapa di irisannya ini ada development governance, karena ini harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang digunakan dalam sebuah enterprise ataupun juga sebuah perusahaan. Seperti itu ya. Baik, ini ada rangkuman, kemudian juga ada soal latihan seperti biasa. Dalam setiap bab itu pasti akan ada soal multiple choice untuk latihan, silahkan dikerjakan. Kemudian juga ini melengkapi COVID itu apa, silahkan nanti dituliskan di sini ya, di bukunya ini. Kemudian tugas ketiga ini menyusun ringkasan, sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, ini meringkas terkait materi pada bagian yang ke pertemuan ke-8 ini. Kemudian nanti video dalam format video, silahkan nanti dibuat ya ringkasannya dalam bentuk video, durasi waktu maksimal 10 menit, kemudian upload di akun mahasiswa masing-masing. Baik, saya cukupkan di sini dulu, nanti kita akan bertemu di bab yang ke-9 atau pertemuan 9 terkait dengan IT Governance Area. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.